Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertolabul ilmi bersama walaupun secara virtual dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk selalu belajar dan belajar bertolakul ilmi lillahi ta'ala untuk kepentingan kita sendiri dan untuk masa depan yang lebih baik. Teman-teman, alhamdulillah seperti biasa saya diamanati mengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan pada semester Gasal tahun ajaran 2021-2022. Jadi nanti kita akan belajar bersama teman-teman tentang teknologi pendidikan dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi pendidikan tentunya. Serta nanti saya akan menggunakan platform resmi milik YN Ponorogo, yaitu e-learning yang akan saya gunakan untuk platform perkuliahan teknologi pendidikan. Tentunya nanti akan saya kolaborasikan e-learning bersama grup WhatsApp dan Zoom, dan saya akan perkenalkan aplikasi-aplikasi yang menarik buat Anda semuanya yang ini bisa menjadikan ilmu baru buat teman-teman. Dan saya sampaikan kuliah ini nanti itu banyak kejutannya dan bisa ataupun berpotensi membuat teman-teman itu berdebar-debar. Oke, seperti apa? Kita saksikan dulu ya, kita masuk e-learning. Silahkan disimak. Monggo. Teman-teman, setelah kita masuk e-learning, nanti teman-teman akan saya kasih kode ya. Kita nanti akan belajar tentang teknologi pendidikan. Boleh saya kasih pendahuluannya dulu ataupun deskripsinya. Perkuliahan teknologi pendidikan ini adalah nanti orientasinya mahasiswa itu diharapkan untuk mampu memahami konsep pendidikan, tujuan teknologi pendidikan, permasalahan teknologi pendidikan yang sesuai dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian nanti sehingga dapat mengatasi masalah belajar dalam berbagai kondisi dan situasi. Dengan teknologi pendidikan diharapkan pendidikan dapat berkembang mengikuti zaman dan era global dan memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia. Artinya di era zaman digitalisasi seperti ini kita dituntut untuk bisa melek teknologi. Artinya tidak bisa untuk menolak, karena pergeseran budaya ataupun kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh utamanya dalam berbagai sektor, terutama di dunia pendidikan. Kemudian teman-teman nanti untuk standar kompetensinya yaitu meliputi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas belajar mata kuliah teknologi pendidikan yang harus dilakukan sesuai dengan RPS dan hasil kontrak belajar secara mandiri.
Kemudian mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah-masalah pendidikan di kawasan desain, pengembangan, kawasan pemanfaatan, kemudian kawasan pengelolaan dan evaluasi teknologi pendidikan secara tepat. Yang ketiga adalah mampu menguasai konsep teoritis tentang perkembangan teknologi pendidikan. Ya, nanti lebih lanjut teman-teman bisa lihat di RPS-nya teman-teman yang ada di e-learning. Kemudian nanti ada presensi perkuliahan. Saya sampaikan teman-teman, untuk presensi perkuliahan itu nanti akan dilaksanakan 45 menit setelah perkuliahan berlangsung. Artinya teman-teman hanya bisa absen ketika perkuliahan sudah berlangsung 45 menit sampai 6 jam ke depan, seperti itu. Kemudian teman-teman ini bisa dilihat ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa absen di sini sesuai dengan ketentuan yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk RPS bisa di-download di sini, teman-teman. Silahkan nanti teman-teman baca, teman-teman pahami ya, RPS perkuliahan teknologi pendidikan. Jadi RPS ini sudah sesuai Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI dan Permendikbud serta keputusan Dirjen tentang SKL dan CPL di jenjang sarjana PTKI tahun 2018. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat tema-tema yang nanti kita akan kaji. Untuk kelompok saya serahkan ketua kelas ya membaginya. Nanti silakan dibagi kelompoknya. RPS ini adalah semacam acuan baku yang sifatnya fleksibel ketika pelaksanaannya. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang saya kembangkan dalam RPS ini, utamanya adalah literasi. Literasi ataupun teman-teman nanti akan saya dorong untuk meningkatkan kemampuan menulis ya. Kemudian ini nanti bisa di-download ya teman-teman. Setelah itu teman-teman nanti bisa juga, kalau ingin kenal saya lebih dekat, silahkan baca kurikulum saya. Di situ kurikulum saya insya Allah lengkap. Ini kurikulum saya. Nah, ini data diri saya, teman-teman bisa download. Setelah itu yang paling penting adalah ini, harus saya sampaikan, mekanisme perkuliahan teknologi pendidikan. Baik teman-teman, untuk ini adalah sosialisasi perkuliahan teknologi pendidikan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman nanti silahkan mengumpulkan makalah itu pada tanggal 27 Agustus 2021 maksimal pukul 23.59 dan seluruh makalah harus dikumpulkan. Oke. Selain makalah, teman-teman juga harus wajib mengumpulkan yang namanya video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti itu durasinya tidak usah terlalu lama, sekitar 10 sampai 15 menit dengan ketentuan tertentu.
untuk pengumpulan makalah dan video pembelajaran itu ada pedomannya, silahkan teman-teman nanti lihat di pedomannya. Oke, teman-teman, dalam upaya peningkatan skill menulis dan memperdalam hasanah keilmuan mahasiswa Yayan Purworejo, maka nanti saya akan memberikan tugas menulis karya ilmiah yang berupa artikel jurnal ya, dan untuk sosialisasinya nanti akan dilaksanakan pada 5 September tahun 2021. Jadi nanti pertemuan pertama yang isi saya, pertemuan kedua yang isi saya, kemudian nanti untuk sosialisasi artikel yang isi saya. Kemudian bagi kelompok yang makalahnya tidak sesuai dengan penulisan, jadi ketika makalah nanti dikumpulkan kemudian saya baca, maka nanti makalah-makalah yang tidak sesuai dengan penulisan ataupun pedoman yang saya berikan, maka akan saya kembalikan dan diperbaiki dalam durasi 3 kali 24 jam, artinya 3 hari. Oke, kemudian untuk roadmap terdekat yaitu terlaksananya proses perkuliahan dengan ideal untuk mempersiapkan baik sesuai dengan target yang ditentukan. Oke, lebih lanjut teman-teman nanti silahkan baca template perkuliahannya ya, biar nggak bingung. Oke, silahkan nanti dibaca. Untuk UTS itu mata kuliah saya nggak ada, sama UAS nggak ada, tapi nanti sebagai pengganti adalah tugas membuat artikel seperti itu. Ini. Oke, ini adalah contoh video nanti yang saya minta siswa dapat penjumlahan 2 bilangan ratusan dengan benar. Adapun tujuan yang ketiga adalah dengan diberikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan itu tadi tentang pertemuan pertama pada perkuliahan saya. Selanjutnya akan saya sampaikan teman-teman untuk kehadiran itu nanti maksimal tidak masuk adalah 3 kali. Oke, 3 kali. Lebih dari 3 kali maka saya nyatakan teman-teman tidak bisa mendapatkan nilai yang ideal ataupun bisa jadi teman-teman tidak lulus. Kemudian apabila teman-teman lupa dalam presensi perkuliahan saya, maka bisa diklaimkan dengan bukti keaktifan diskusi. Oke. Apabila tidak bisa membuktikan keaktifan diskusi, maka mohon maaf saya tidak bisa mengganti menjadi hadir, walaupun itu memang benar-benar hadir. Untuk penilaian seperti biasa nanti yang paling terbesar adalah penilaian di artikel, itu mencapai sekitar hampir 40%. Oke. Bagi teman-teman yang misalkan sakit karena ngapunten ya, naudzubillah min dzalik, mungkin positif COVID, maka nanti saya akan berikan keringanan dalam perkuliahan ya, tapi ada syarat dan ketentuan tertentu, yaitu bisa membuktikan. Tuh, bagi yang sakitnya bukan sakit COVID juga akan mendapat keringanan, namun harus menunjukkan surat dokter. Sakit yang tidak bisa dibuktikan dengan surat dokter ataupun bukti fisik berupa semacam pesan ataupun yang lain, maka mohon maaf saya tidak bisa menganggapnya sakit. Oke,
Terima kasih teman-teman. Selanjutnya apabila ada pertanyaan yang belum dibahas di video saya, maka kita akan sambung di grup WhatsApp. Terima kasih. Semoga sukses selalu buat teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.